Jumpa lagi dalam acara obrolan bersama Jupri dengan tema kali ini telisik caleg DPRD Kota Kendari. Sudah hadir narasumber Bapak Asis Darise. Selamat datang di studio TV Sultra, Pak Asis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asis, ini kita sesuai tema kita soal caleg DPR Kota Kendari, DPRD. Pak Asis sendiri sudah berapa kali caleg kalau boleh tahu? Ya. Kalau dihitung, kalau PKS 2 kali. Di PKS sudah 2 kali. Saya Sebelumnya pernah 1 kali ikut caleg, tapi ditulis saja nama saya. Tapi tidak terlalu bekerja, istilahnya tidak bekerja, hanya ditulis. Kebetulan salah satu partai politik waktu itu paman ketuanya, jadi yuk jadi caleg. Dan tidak bekerja. Ya. Nanti Tapi- kedua, Ya, tapi alhamdulillah waktu itu saya suara terbanyak. oh Ya. 2004, 2004. karena masih pakai sistem nomor urut. nomor urut. Nah, nomor urut 2 waktu itu saya tidak jadi anggota DPR. Karena nomor urut Urut 2 gitu ya. 2009 alhamdulillah saya bergabung di PKS Mm-mm. dan ikut caleg juga dan diamanahkan. Saya nomor urut 4 waktu itu 2009 dan suara terbanyak kedua. Oh, suara terbanyak Ya, kedua terbanyak juga. kedua. Nah, berarti kali ini harus jadi tekadnya tentunya ya. Insya Allah, karena katanya ikhtiar Pak. Ikhtiar. Allah sudah tulis di atas sebenarnya. Kalau kita mau jadi apa, nah, seperti itu. Tentu harus ada usaha-usaha atau strategi. Iya. Boleh berbagi strateginya, Pak? Ya, sungguhnya ini off the record. Tapi kalau kisi-kisinya boleh lah. Kisi-kisinya boleh. Kalau di PKS kan awalnya kita Mm-mm. harus diamanahkan Pak, diamanahkan. Mm. Kalau sudah diamanahkan partai, tidak boleh kita menolak. Dan kita harus bekerja sungguh-sungguh karena ini amanah partai. Kalau amanah partai kemudian kita terjemahkan dengan kerja-kerja dan doa. Kalau untuk saya, strategi saya sekarang kan iklan. Oh, beriklan. Ya, beriklan. Mm. Beriklan di semua lini. Saya bilang ada iklan di media dan itu juga diatur oleh teman-teman struktur di DPD, daripada kegiatan. Kemudian ada stiker, ada brosur saya buat, sehingga masyarakat wajib pilih yang ada di dapil saya tidak milih kucing dalam karung. Meskipun kalau karena saya pernah aktif di media televisi, sehingga sesungguhnya banyak yang kenal. Kemudian strategi pendekatan dengan kerabat atau keluarga, yang strategi Yaitu kedekatan modal. itu yang saya bilang off the record. Kemudian juga pendekatan dengan komunitas, apakah itu kelompok-kelompok pedagang, kelompok-kelompok majelis taklim misalnya. Kemudian Baik, dengan Pak. struktur. Pak. Ini kan Anda sudah 3 kali caleg gitu ya. Tentunya punya pengalaman yang luar biasa melihat perubahan perilaku pemilih. Atau gimana pengamatannya? Ya. Jadi memang pemilih itu ada beberapa. Ini kalau istilahnya kalau orang tenis bilang otodidak kalau kita. Atau di Ya, kalau saya melihat secara kasat mata pengalaman. Jadi memang pemilih itu ada yang memang secara objektif menilai kita. Orang ini pantas menjadi wakilnya. Nah, secara objektif. Kemudian ada juga yang subjektif. Subjektif macam-macam. Ya. Kalau misalnya ada pendekatan program, baik kita sebagai sebuah institusi misalnya, apakah kita ada di sebuah organisasi masyarakat, kemudian kita dekati dapatkan program yang menengah terhadap, yang kena terhadap mereka, itu biasanya mereka milih karena sudah pernah dapat bantuan atau apa. Kemudian, tapi kita juga tidak melakukan itu. Katanya ada serangan-serangan gitu. Ada yang apa kita dapat? Istilahnya ada pemilihan seperti itu Pak. Ada wanipiro berapa? Ya, kalau ada sentuhannya kategori katanya. subjektif tadi ya. Ya. Kalau Ada dilihat sentuhannya katanya. presentasenya antara Tidak banyak, objektif, tidak banyak. Ya. Lebih banyak objektif iya ya? banyak objektif menurut saya sih. Tapi
sebagian teman-teman bilang tidak juga, banyak juga, tapi menurut saya tidak lah. Artinya pengalaman Saya pribadi. Pak Asis sendiri. Ya karena mungkin saya secara subjektif yang memilih itu saya tidak terlalu mendekati itu. Saya tidak mendekati itu karena ya seperti kami kan keterbatasan dana yang begitu besar. Kalau kita kalkulasi wajib pilih misalnya kita butuh 7.000, coba dikali satu kepala 50.000, luar biasa banyaknya. Tapi pengalaman di pemilu ikut caleg pertama kemarin itu suara terbanyak itu gimana bisa didapat? Ya begitu juga. Paman waktu itu bikinkan stiker, disampaikan. Orang, oh iya. Jadi benar-benar karena waktu itu minta maaf saya penyiar itu hari Pak. Penyiar. Jadi orang kenal. Oh iya. Bagus ini kalau jadi. Nah, saya malah ada yang telepon. Terus mudah-mudahan kita lolos. Oh, efektifnya orang beriklan sebetulnya. Iya. Kita secara tidak langsung mengiklankan diri ya. Makanya teman-teman caleg kalau dipanggil wawancara televisi jangan tidak mau. Oh iya. Nah, itu sangat mendukung. Iya baik. Iya. Lagi-lagi kembali saya ingin menggali karakter pemilih kita karena kebetulan Pak Asis sudah punya kurang lebih 10 tahun berarti mengikuti perkembangan pencalekan ini ya. Itu bagaimana Anda melihat pola perubahan masyarakat, misalnya yang kita katakan tadi objektif subjektif itu mungkin tadinya yang subjektif sekian persentasenya tapi dari pemilu ke pemilu makin berkurang atau malah menggila. Kalau menurut saya berkurang karena perbedaan antara subjektif objektif itu saya lihat itu tingkat pendidikan, kemudian kehidupan, ekonominya. Kalau ekonominya mapan, dia cenderung objektif, Pak. Objektif. Oh itu bisa dilihat dari situ. Minta maaf kalau misalnya saya sebut titik-titik tertentu misalnya di kampus kita, kampus Lamun Halu, ini dapat saya waktu itu. Itu kalau orang mau bilang mau serang 50.000 per kepala, profesor berapa mau bayar misalnya? Tidak mungkin. Itu pemilih rasional berarti ya. Betul. Jadi mereka melihat, oh iya. Oh jadi suara saya. Jadi Pak Asis, cerita siapa yang pilot. Jadi Pak Asis juga sudah punya peta pemilih di sini, pemilih rasional, pemilih. Baik, kita tahan dulu Pak Asis. Pemirsa, kita jeda untuk iklan berikut.